Shalom, anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, pada saat ini kita akan kembali melaksanakan kebaktian minggu secara online. Namun, sebelum kakak memulai kebaktian, kakak akan menyampaikan dulu siapa saja pelayan kebaktian yang akan melayani kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk pelayan liturgi adalah Ibu Penatua Elindrayati. Kantoria adalah Ibu Retna Sukawidyastuti dan Kak Deborah Sinurat. Pemain musik Bapak Pendeta Herianto Pahpahan SSI. Untuk pelayan firman di kelas Indria adalah Ibu Erna Purnamawati. Untuk kelas Pratama adalah Ibu Penatua Sarceterok. Dan di kelas Madya Praremaja adalah Ibu Penatua Lince Latumerisa. Sedangkan untuk operator penyusun slide adalah Kak Kristia. Nah, adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, juga uang persembahan. Semuanya menggunakan baju yang rapih. Kita akan bersiap-siap untuk mengadakan kebaktian sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Pujiannya adalah Rukun Cinta. Adik-adik, pujian pertama tadi adalah Rukun Cinta. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Sekaligus doa pembacaan firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa dan adik-adik boleh duduk kembali. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang telah menyertai dan menuntun kami semua, terutama anak-anak-Mu, di dalam menjalankan tugas keseharian. Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau senantiasa menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Orang tua yang begitu mengasihi kami, kakak dan adik yang begitu mempedulikan kami. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan
yang senantiasa mau mengasihi mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar hidup kami semakin dipimpin dan disertai oleh Tuhan, dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tolong ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh mendengar dan memahami firman-Mu, terlebih melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum adik-adik mendengar cerita, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Masih ingat? Ya, firman Tuhan minggu lalu berkisah tentang 10 firman Tuhan, ya. Nah, minggu lalu kakak-kakak sudah menyampaikan di kelas masing-masing, dari hukum Tuhan yang pertama sampai yang keempat. Masih ingat tidak? Ayo, siapa yang ingat? Ya, kita ulangi ya. Hukum pertama, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan menyembah bagimu patung. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan hukum Tuhan yang keempat adalah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pada pagi hari ini kakak-kakak sekolah minggu akan melanjutkan ceritanya, akan melanjutkan firman Tuhan, akan melanjutkan hukum Tuhan dari yang kelima sampai yang ke-10. Dengarkan baik-baik ya, dan terlebih lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik, tiba waktunya kita akan membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan membacanya di dalam perjanjian lama ya adik-adik ya. Kita buka Keluaran 20 ya. Kita buka Keluaran 20 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Salam sehat selalu ya buat kalian. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang masih berhubungan dengan minggu lalu ya adik-adik ya. Nah, itu mengenai 10 perintah Tuhan ya. Kalau minggu yang lalu adik-adik ya, kita belajar hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Ya, adik-adik ya, di mana Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, ya, dari gelap dan terang, ya. Kemudian bulan, bintang, matahari, ya, binatang, juga kita manusia, adik-adik ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita belajar 10 perintah Tuhan, yaitu tentang hubungan dengan sesama kita, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini kan tadi tentang sesama kita ya adik-adik ya. Nah, di mana
kita adik-adik di dalam 10 perintah Tuhan kita diajak untuk mengasihi sesama kita. Nah, mengasihi sesama kita adik-adik ya. Nah, suatu yang sia-sia nih adik-adik ya. Jikalau kita mengatakan kalau kita itu mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi, menghormati, ya, menghargai sesama kita, adik-adik. Ya, nah, sebagai suatu bukti yang nyata nih adik-adik ya, kalau kita mengasihi Tuhan, yaitu ketika kita, adik-adik, mengasihi orang lain ya. Mengasihi sesama kita yang tadi Bu Erna bicara ya adik-adik ya. Yaitu karena apa adik-adik? Kok kita salah satu buktinya kita harus mengasihi sesama kita ya. Karena sesama kita itu juga adalah ciptaan Tuhan adik-adik ya. Ketika kita mengasihi ciptaan Tuhan, kita berarti juga mengasihi Sang Penciptanya, yaitu Tuhan itu sendiri adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik, sesama kita itu siapa ya? Ayo, siapa adik-adik? Nah, sekarang kita lihat adik-adik ya, sesama kita yang terdekat dengan kita aja ya, yaitu keluarga kita adik-adik ya. Keluarga kita siapa aja adik-adik? Hah? Pasti adik-adik udah tahu ya. Nah, yang pertama orang tua kita ya, yaitu ayah kita ya adik-adik ya. Ada yang menyebutnya papa ya, ada juga yang menyebutnya papi, ada juga yang menyebutnya bapak ya. Nah, ayah, bapak, papi atau papa ini adalah sebagai orang tua laki-laki dan sebagai kepala rumah tangga ya, kepala keluarga kita adik-adik ya. Ya. Nah, kemudian siapa lagi? Ya, ibu. Ya. Nah, ibu juga adik-adik ada yang menyebutnya bunda ya. Siapa yang menyebut mama? Nah, ada juga ya. Ada juga yang menyebutnya ibu. Ya. Nah, kemudian siapa lagi adik-adik? Kakak. Kakak itu siapa? Yaitu saudara yang lebih tua dari kita adik-adik ya. Kakak itu bisa laki-laki ya, bisa perempuan ya adik-adik ya. Nah, kemudian kalau adik, nah itu juga sesama kita adik-adik ya, yaitu saudara kita yang lebih muda dari kita. Bisa juga tadi adik-adik ya, bisa adik kita laki, bisa adik kita juga perempuan ya adik-adik ya. Nah, kemudian itu tadi sesama kita dalam keluarga kecil kita adik-adik ya. Kemudian kalau sesama kita dalam keluarga besar, ada eyang ya, ada Mbah Huti, Mbah Kung ya, oma, opa ya, ada juga bilang nenek ya, terus ada bude, om, tante, pak de dan sebagainya adik-adik ya. Itu yang dalam lingkup keluarga ya adik-adik ya. Kemudian ada lagi nih sesama kita di luar keluarga kita adik-adik. Siapa ya? Adik-adik yang sudah sekolah. Nah ya, yang sudah masuk playgroup ataupun TK 0 kecil ya, 0 besar. Pasti ada teman ya, teman atau sahabat ya. Walaupun adik-adik saat ini sekolahnya masih melalui online ya adik-adik ya, adik-adik masih bisa bertemu ya dengan teman-teman adik-adik ya lewat online ya, seperti keponakan Ibu Erna ya yang kebetulan kemarin baru masuk sekolah adik-adik ya, perkenalannya lewat online ya, jadi ketemu dengan ibu guru ya, ketemu dengan teman-teman, mereka saling berkenalan. Demikian juga adik-adik ya, jadi sesama adik-adik selain keluarga ya, anggota keluarga juga teman ataupun sahabat. Ada lagi nggak adik-adik? Oh ada,
ada lagi sesama kita ya adik-adik ya, yaitu orang-orang di sekitar kita, tetangga kita adik-adik ya. Tadi Bu Erna juga udah sebutkan ya, ibu guru ataupun pak guru ya, itulah sesama kita ya adik-adik ya. Nah kemudian adik-adik bagaimana ya sikap kita terhadap sesama kita? Apakah kita diam aja? Atau kita acuh? Enggak ya adik-adik ya, tetapi kita mengasihi mereka ya. Dengan cara apa adik-adik mengasihi mereka? Berbuat baik pada mereka ya, menyapa ya adik-adik ya, bersikap sopan ya, apalagi terlebih yang lebih tua ya adik-adik ya. Kalau adik-adik lewat ya di depan mama kita, papa kita, om, tante atau siapapun yang lebih tua dari kita, kita bisa bilang permisi gitu ya, ataupun kita agak sedikit membukukan badan. Nah, seperti itu ya, kita menghormati mereka adik-adik ya. Bisa juga kita mengasihi sesama kita dengan cara menolong adik-adik ya. Contohnya aja deh yang di dalam keluarga ya, ketika adik-adik ya punya kakak yang saat itu sedang sibuk belajar nih, belajar, kemudian kakak ini tiba-tiba minta pertolongan adik, "Dek, tolong dong ambilkan penghapusku tuh di meja situ, meja tamu." Adik-adik diam aja, pura-pura nggak dengar ya. Apakah itu perbuatan baik adik-adik? Apakah itu caranya mengasihi saudara kita? Enggak ya adik-adik ya. Tapi adik-adik, oh iya kak, siap kak ya, akhirnya kakak kita bantu ya, diambil penghapusnya untuk digunakan oleh kakak kita ya. Nah itu adik-adik ya. Nah jadi adik-adik pada hari ini adik-adik belajar tentang mengasihi sesama kita ya, dengan menghormati, menghargai ya, menolong ya. Yaitu siapa aja tadi adik-adik yang disebutkan ya, orang tua kita, adik kakak ya, terus mbah kung, mbah putri, oma opa ya, teman kita, sahabat kita ya, ataupun saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, selamat adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan. Persembahannya dikumpulkan dengan baik, nanti dibawa oleh mama atau papa ke gereja ya. Pujian untuk persembahan adalah beri syukur. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap berkat, kasih dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan untuk bersyukur kepadamu dalam hidup kami, apapun itu keadaannya.
Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang terus mengucap syukur, baik dalam keadaan sedih ataupun senang. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau memberkati persembahan ini agar boleh terpakai untuk pelayanan di gerejamu. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Tuhan sampaikan melalui kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah kami terus boleh memegang teguh firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi sesama kami, seperti Engkau mengasihi kami. Biarlah dalam hidup kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau sertai, Engkau pimpin kehidupan kami untuk kedepannya, agar senantiasa penyertaan-Mu boleh kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah ya, di mana kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Nah, pujiannya adalah kasih. Mari kita nyanyikan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak undang berdiri. Kita akan menutup lewat pujian Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik undang berdiri ya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Demikian
tadi pujian tersebut mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik telah mengikuti kebaktian dengan baik. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.